Silakan, Bu. Assalamualaikum, Bu Reni. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam, Bu Ina. Alhamdulillah, saya hari ini lumayan sehat. Hanya saja saya memiliki sedikit problem nih, Bu. Oh, ada yang bisa saya bantu, Bu Reni? Boleh kita berbicara sebentar, Bu? Jika Ibu tidak sibuk, ada yang ingin saya sampaikan. Tentu saja boleh. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, apa yang Bu Reni harapkan dari percakapan kita nanti? Saya ingin menemukan solusi baru. Mungkin setelah saya ceritakan sama Bu Ina, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan, Bu. Memangnya ada masalah apa, Bu Reni? Ada satu siswa saya yang apabila di kelas tidak begitu semangat untuk belajar, bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan, Bu. Yang itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya, Bu. Oh, baik. Tadi Bu Reni bilang ada satu siswa nih yang kurang bersemangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab masalah siswa tersebut? Sudah, Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Bu Reni, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran yang Bu Reni berikan? Setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka saat pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan itu kan terlalu panjang. Jadi membuat anak itu malas membaca dan tidak mau mengikuti pelajaran saya. Itu sih, Bu, berdasarkan pengamatan saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Reni harapkan ada pada murid tersebut? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya, Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Reni lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, Bu, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi, Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya, Bu. Baiklah Bu Reni. Lalu, apakah ada kira-kira nih metode yang pernah berhasil yang Bu Reni lakukan di kelas? Ada, Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, secara otomatis. Siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan, Bu. Wah, luar biasa ya Bu Reni. Jika kita mau bikin rating tuh ya, dari angka 1 sampai 10. Menurut Bu Reni, seberapa tingkat keberhasilan metode ini untuk menarik minat belajar murid? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu antara 8 sampai 9, Bu. Oh, baiklah. Selanjutnya nih, apa saja rencana yang akan Bu Reni lakukan dan bagaimana nih langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang saya ceritakan tadi, Bu. Serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang baik pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri, Bu, sebagai seorang pendidik. Oke, siapa yang nanti bisa membantu Bu Reni dalam menyusun ataupun melaksanakan rencana ini? Yang membantu saya menyusun rencana ini ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa saya juga mau mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa. Oke, kira-kira nih berapa lama waktu yang Bu Reni butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secara cepat. Mungkin pencapaiannya tadi yang akan membutuhkan waktu yang lama, karena tidak ada yang instan ya, Bu. Betul Bu Reni. Nah, kapan nih Bu Reni bisa melaksanakan rencana ini?
Secepatnya Bu, saya terapkan agar siswa mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik siswa maupun bagi pendidik. Kemudian nih Bu Reni, komitmen apa yang akan Bu Reni lakukan nih agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Saya akan konsisten Bu secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi praktek baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik Bu. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik, sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh siswa dan peserta didik Bu. Oh, baiklah Bu Reni. Adakah dukungan dari pihak lain yang Bu Reni butuhkan? Di sekolah ada dukungan sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang harus konsisten menjalaninya, Bu. Oh, baiklah Bu Reni. Semoga rencana yang sudah Bu Reni ingin jalankan bisa berjalan dengan lancar ya Bu Reni. Bagaimana perasaan Bu Reni setelah kita berbincang-bincang? Alhamdulillah, lega rasanya saya, Bu, karena telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini, Bu. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Reni sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak juga ya, Bu, sudah meluangkan waktu Bu Ina untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya, Bu Ina. Sama-sama Bu Reni, saya senang sekali mendengar cerita Bu Reni. Semoga kita bisa terus saling berbagi dan sampai jumpa lagi nih. Nanti kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu Reni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Bu Ina. Sama-sama Bu Reni.